Pemirsa, terus meningkatnya angka penderita positif corona, Presiden Joko Widodo akhirnya mengeluarkan larangan mudik Lebaran bagi seluruh masyarakat. Larangan mudik dikeluarkan sebagai upaya mencegah penyebaran virus corona dan diberlakukan mulai 24 April mendatang. Setelah larangan mudik bagi ASN, Presiden Joko Widodo mengeluarkan larangan mudik Lebaran di tengah pandemi COVID-19. Larangan ini dikeluarkan menyusul banyaknya masyarakat yang hendak mudik ke kampung halaman. saya ingin mengambil sebuah keputusan setelah larangan mudik bagi ASN, TNI Polri, dan pegawai BUMN sudah kita lakukan pada minggu yang lalu. Pada rapat hari ini saya ingin menyampaikan juga bahwa mudik semuanya akan kita larang. Oleh sebab itu saya minta persiapan-persiapan yang berkaitan dengan ini mulai disiapkan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Menteri Perhubungan ad interim Luhut Binsar Panjaitan menyatakan larangan mudik berlaku efektif Jumat 24 April 2020. Nantinya semua akses keluar akan diawasi oleh petugas gabungan. Larangan mudik ini tidak memperbolehkan orang untuk keluar dan masuk dari dan ke wilayah Jabodetabek. Terkait dengan larangan mudik, sejumlah warga sepakat untuk tetap di rumah agar tidak menimbulkan resiko. Bagus sih, soalnya kalau kita mudik nanti kan kita nggak tahu kita bawa penyakit atau enggak gitu. Jadi yang di kampung biar sehat, kita di sini sehat juga. Kalau saya sih nggak mau pulang kampung karena ya ekonomi juga kan, dananya juga kurang karena dagang omsetnya melorot 50% jauh kan. Saya ngerencana nggak pulang ke kampung karena takut sama COVID-19. Gimana Presiden solusinya? Nggak, ini kemauan saya nggak mau pulang karena saya mau lindungi keluarga saya, takut. Selama masa larangan mudik, kendaraan pengangkut logistik tetap diperbolehkan untuk melintas. KRL komuter lain pun tetap akan beroperasi selama PSBB di Jabodetabek. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, lalu bagaimana persiapan di daerah mengenai larangan mudik ini dan seperti apa payung hukumnya? Kami akan menampilkan cuplikan dialog dalam program Special Report bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan juru bicara Kementerian Perhubungan Adhita Irawati. Presiden Jokowi, barangkali Anda bisa menjelaskan pertimbangan ini? Ya, tentu ini pertimbangan yang pasti sudah matang dan berdasarkan evaluasi atas himbauan kemarin. Karena ternyata dihimbau juga tidak cukup. Namun demikian, kita mesti menyiapkan, tadi saya ikuti berita di yang terakhir bagus, semua harus menyiapkan apa-apa yang mesti dikerjakan termasuk daerah. Kami sebenarnya sudah membuat prakondisi itu. Maka kami membuat senario jika maka. Jika seperti ini terus, maka kami menyiapkan bahwa akan ada mereka yang selalu mudik begitu, dan kami memang tidak cukup mudah untuk mengelola. Tidak mudahnya bukan jumlah orangnya. Tidak mudahnya adalah kita tidak bisa ngecek satu persatu apakah mereka sebenarnya carrier atau bukan. Apakah mereka sebenarnya sehat betul atau bukan. Karena dengan orang tanpa gejala ini akan membahayakan untuk orang-orang tercinta yang ada di rumahnya. Maka kita mendukung penuh, nah tinggal kita menyiapkan insentif apa yang bisa diberikan untuk mereka yang sudah berjuang, sudah membela dengan cara tidak mudik. Mbak Dita. Ya, selamat malam. Ya, sudah adakah payung hukum yang disiapkan mengenai bagaimana skenario, skema dan sebagainya? Ya, saat ini kami sedang melakukan penyusunan dan pematangan dari regulasi tersebut. Malam ini juga kami akan mengadakan pertemuan juga yang akan dipimpin langsung oleh Pak Menteri Perhubungan ad interim. Jadi semua akan kita matangkan dan harapannya nanti sebelum tanggal 24 ini sudah menjadi sebuah perangkat hukum yang nantinya akan memuat aturan teknis maupun juga sanksi-sanksinya. Oke, disebutkan di sini tidak akan menjalankan pelarangan, namun pembatasan akses lalu lintas. Bagaimana ini pada prakteknya akan dilakukan, Mbak Dita? Ya, jadi mengapa kita sebut pembatasan? Karena sebenarnya ini bukan tertutup sama sekali untuk moda transportasi, karena kami masih membuka moda ini untuk logistik dan angkutan barang. Sementara angkutan penumpang inilah yang akan ditutup, ya. Jadi khusus untuk penumpang.
baik itu kendaraan umum, angkutan umum maupun kendaraan pribadi. Oleh karena itu kita juga tidak akan melakukan penutupan tol, ya, yang ada pembatasan sehingga kendaraan-kendaraan yang mengangkut logistik yang sangat dibutuhkan oleh seluruh masyarakat ini masih bisa lewat dan memenuhi kebutuhan. Berbeda dengan sejumlah ulama dan MUI Pusat, Majelis Ulama Indonesia Kota Bengkulu justru menganjurkan warga Kota Bengkulu tetap melaksanakan ibadah sholat tarawih dan sholat Jumat berjamaah di masjid dan musola. Maklumat MUI Kota Bengkulu dalam menyambut bulan suci Ramadan dikeluarkan berdasarkan rapat bersama Dewan Pimpinan MUI Kota Bengkulu. Ketua MUI Kota Bengkulu Jul Effendi mengatakan, MUI Kota Bengkulu menganjurkan imbauan untuk sholat tarawih dan salat Jumat berjamaah di masjid di tengah pandemi virus COVID-19. MUI memandang Kota Bengkulu masih tergolong dalam zona aman pandemi virus COVID-19. Majelis Ulama Kota menyampaikan masih dianggap boleh untuk melakukan salat tarawih di masjid. Dan kemudian yang kelima, jika memang masyarakat memilih dengan penuh perhitungan untuk melakukan salat di masjid, kami mengeluarkan setidaknya ada 10 aturan yang harus diikuti di dalam melaksanakan itu. MUI Kota Bengkulu memastikan maklumat ini tetap memperhitungkan situasi dan kondisi di daerah dan perkembangan wabah COVID-19. Selain itu, maklumat ini tidak berlaku untuk ibadah sholat Hari Raya Idul Fitri. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Di tengah pandemi corona yang melanda Indonesia, Wali Kota Bengkulu Helmi Hasan mengizinkan warganya untuk beribadah di masjid. Lalu apa alasan Wali Kota memperbolehkan warganya sholat Jumat dan sholat tarawih di masjid? Berikut cuplikannya. Warga Anda untuk melaksanakan sholat tarawih di masjid secara berjamaah. Sebenarnya apa dasar dan alasannya, Pak? Ya, ini yang perlu diluruskan, pemberitaan yang belum lurus. Jadi pemerintah Kota Bengkulu tidak pernah mengizinkan, ya. Yang membuat maklumat itu adalah Majelis Ulama Indonesia Kota Bengkulu. Pemerintah Kota Bengkulu tidak pernah mengizinkan atau menyuruh untuk sholat tarawih, itu tidak. Jadi Majelis Ulama Indonesia Kota Bengkulu ini itu adalah Majelis Ulama Indonesia Kota Bengkulu yang tidak boleh kemudian pemerintah terlalu jauh mencampuri urusan-urusan keagamaan itu. Karena sudah ada domainnya masing-masing. Dan kemudian Majelis Ulama Indonesia Kota Bengkulu ketika pemerintah coba mengklarifikasi apa makna dari maklumat itu, mereka menyampaikan ke pemerintah Kota Bengkulu bahwasanya itu senapas dengan keputusan Majelis Ulama Indonesia Pusat pada poin kelimanya itu, di mana Majelis Ulama Indonesia Pusat itu juga menyarankan untuk kemudian daerah-daerah yang masih terkendali wabahnya diperkenankan untuk mengadakan sholat tarawih dan sebagainya. Itu pandangan daripada Majelis Ulama Indonesia Kota Bengkulu. Maka pemerintah, di mana peran pemerintah di sini? Pemerintah kemudian kalaulah itu menjadi keputusan Majelis Ulama Indonesia Kota Bengkulu, pemerintah tetap pada posisi untuk menghimbau, mengajak yang tua-tua tidak sholat di masjid. Karena yang tua-tua ini, ya yang sudah lanjut usia, ini hampir bicara COVID-19, mereka lah yang kemudian paling rentan terkena COVID dan kemudian meninggal dunia. Yang kedua, pemerintah juga menjaga masjid-masjid yang membuka diri untuk sholat tarawih itu berdasarkan keputusan MUI Kota itu, kita dari Dinas Kesehatan ingin juga menguji bagaimana kemudian kesehatan setiap jamaah. Kalau yang ada track record sakitnya, apapun sakitnya, bahkan flu, pilek saja, demam saja tidak boleh. Begitu. Yang sehat pun, yang dianggap sehat yang di dalam masjid, itu pemerintah juga akan berikan vitamin. Vitamin C. Dan kemudian masjid sebelum digunakan untuk sholat, maka harus disemprot terlebih dahulu. Seperti kita lihat tayangan sekarang. Itu disemprot terlebih dahulu. Dan di depan masjid, pemerintah menyediakan juga, dan pengurus masjid, untuk kemudian mencuci tangan dengan sabun. Jadi
Pemerintah Arab Saudi memperpanjang penaguhan sholat berjamaah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Artinya, sholat tarawih selama bulan suci Ramadan juga ditiadakan untuk umum. Dari akun media sosial resminya, pengelola Masjidil Haram mengumumkan sholat tarawih berjamaah di Masjidil Haram, Mekah dan Masjid Nabawi, Madinah akan ditiadakan untuk umum. Sholat tarawih digelar hanya untuk staf masjid dan dibatasi hanya 10 rakaat. Tak hanya itu, tradisi pemberian takjil dan itikaf juga ditiadakan untuk umum.